up everybody? Welcome back to Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kita ada di Oma Cafe. Kita ngapain? Kita akan ngebrew iseng-iseng. Ada kopi, tapi juga kita pengen nyobain nih. Kebetulan di Oma Cafe tuh kita pakai 4 grinder yang berbeda, overkill banget. Jadi kita ada grinder elektrik, lalu kita ada 3 hand grinder yang dipakai tergantung kopinya. Kenapa? Nggak tahu, tanya aja Odi. Sebenarnya lebih karena kita punya sih tiga-tiganya ini, karena kebetulan ada yang dikasih seperti si ini, ada yang mau dibeli, ada yang gue yang beli gitu ya. Jadi udah punya anyway gitu. Jadi kita ada di sini. Nah, sekarang kita pengen nyobain apa sih bedanya rasa si seduhan kopi dari masing-masing hand grinder ini. Jadi tadi kita udah set semua ke 600 micron untuk ukuran kopinya. Kita tahu dari mana 600 micron. Kita sih jujur cuman ngikutin si guide-nya dari masing-masing manufacturer gitu ya. Jadi ada si, kalau Comandante 600 micron itu 29 klik, lalu si Unik, si Kino itu di 3,75, lalu si Zypresso itu di 7,9. Zypresso-nya yang kayak ultra ya. Jadi mungkin kalau yang model lain agak beda. Tapi ini di set supaya grind-nya adalah 600 micron. Nah, ini kita akan coba brew kopi yang sama. Kopinya ada Curate Coffee Roaster punyanya Sean dan teman-teman. Ada Panama Candela Estate. Ini kita akan brew pakai Hario Switch aja biar dia mirip. Jadi kita ntar akan immerse aja semua, habis itu kita akan rilis di lihatlah 2 menit something, supaya dia hasil seduhannya sama. Kita juga nggak akan preheat si drippernya supaya dia sama-sama room temperature. Jadi kita basahinnya akan pakai air keran aja. Oke, jadi udah kita reheat. Sekarang kita akan grind si kopi masing-masing menggunakan si grindernya. Berapa ya? 12 gram aja deh. Candela Estate ini dari mana ya? I guess dari Candela Estate, tapi belum pernah ke sana. Di prosesnya wash geisha, flavor notes-nya kalau di sini jasmine, tangerine, dan sencha. Classic geisha banget nih kalau dari coffee bag-nya. Oke, yang pertama kita akan grind Barakuda. Barakuda, kalau nggak salah diameternya 60. Berapa ya? Mungkin nggak salah. Tapi dia lebih gede daripada Comandante yang Mark III dan Mark IV. Secara rasa sih kalau dibandingin tiga-tiganya ini, I have my personal opinion dan preference biasanya, tapi nggak pernah nyobain side by side, jadi ntar ada bagusnya juga ini supaya kita bisa cobain bareng-bareng. Oke, jadi lumayan cepet ya kalau yang Barakuda. Kita pakai si, ya jatuh satu. Sekarang pakai Kinunya Odi. Wah, yang ini agak struggle. Lumayan juga. Wah, ini sekalian latihan otot. Buset. Ternyata pakai tangan kiri lebih gampang. Oke, jadi dia lumayan lama dibandingkan si Barakuda.
sekarang K Ultra. Lumayan yang ini, walaupun nggak segampang si Comandante. Terus bunyinya agak cempreng yang ini ya, tapi cepet sih, ini udah kelar. Alright, sekarang kita akan seduh 12 gram pakai 210 airnya di temperatur 92 derajat. Ini sengaja cafe kita nggak buang supaya rasanya sesuai sama. Wah, ini nggak di agitate supaya dia mirip. 200 aja deh, takut habis airnya. Kita hold lagi di 92. Yang di Kino capnya nggak banyak. Menarik. Nah, tapi kalau dari segi visual nih, si yang dibilangnya 600 micron kelihatan jauh lebih fine dibanding yang si Barakuda. Jadi mungkin guide-nya yang melenceng atau kopinya yang tidak berlaku untuk si kopi geisha ini. Dari segi si guide itu, mungkin mereka guide-nya bikinnya pakai kopi lain terus diambil rata-rata, tapi si geisha ini tadi sih kelihatannya jauh lebih halus yang si Kino ini dibandingkan teman-temannya. Hey folks, jadi kita ada misi. Misinya adalah tembus 50.000 subscriber di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Nah, untuk ini kita butuh bantuan kalian. Kita mau adain giveaway supaya kalian termotivasi untuk subscribe dan follow segala macam account kita. Giveaway-nya apa? Well, kita kasih taunya ntar aja kalau udah 50.000. Tapi kita pengen coba supaya kalian bisa subscribe ke YouTube channel Suka-Suka Gue Coffee Channel, Instagram account SoSoGood, TikTok account SoSoGood, dan juga Instagram dan TikTok account gue pribadi. Mohon bantuannya, semoga kita bisa sama-sama terus belajar tentang kopi dan terus membuat konten yang suka-suka. Ciao! Oke, sekarang kita yang Zypresso. Si Zypresso K Ultra ini dari segi grindnya, gedenya kayaknya bentuknya sih lumayan mirip sama si Comandante. Oke, udah 2 menit. Sekarang aduk 5 kali, buka. Sendok kopinya jauh, jadi yang deket long bar spoon. Dari visual atas, si Comandante paling banyak chaff-nya, sama tadi ada beberapa yang ngambang grindnya, tapi nggak banyak. Si Kino semuanya turun, lalu si Zypresso ada lumayan banyak yang mengambang di atasnya ya. Interesting. Apakah artinya? Nggak tahu. Mungkin ada yang lebih pintar di sini bisa kasih tahu artinya apa. Tapi yang si Kino karena lebih fine, kayaknya dia langsung turun. Dari drawdown-nya Comandante sekarang 325 habis. 1, 2, 3. Si Kino sekarang masih berlanjut. Nanti kita lihat apakah dia akan sama kira-kira turunnya. Agak lebih slow kayaknya si Kino, karena tadi juga dari visualnya kelihatan jauh lebih halus juga. Jadi ya memang kemungkinan si guideline-nya tadi dia agak melenceng. Menarik.
Oke. Nah, yang Kinu sekarang 3 menit 50 detik baru air terakhir turun. Si Zypresso secara velocity turunnya, drawdown-nya kayaknya lumayan mirip. Coba kita lihat. Mirip sama Comandante maksudnya. Dia di 3.35 baru turun semua airnya. Jadi 10 detik lebih lambat dibandingkan temannya si Comandante. Oke, lagi kompetisi Brewers ini. Oke, kita coba dulu. Ini tadi Comandante ya. Rasa geisha. Yang Kinu. Juga rasa geisha. Zypresso sama rasa geisha, jadi tiga-tiganya kopinya sama gitu ya. Kalau dari ini semua sih, si Kinu rasanya lebih manis, lebih bulat, tapi itu juga karena tadi kalau dilihat grind size-nya dia lebih halus juga. Yang Comandante rasanya paling under extracted, masih kurang gitu ya. Yang K Ultra lebih bright, nggak berasa under extracted walaupun agak kering. Menarik. Kalau dari segi ini sih yang kalau di rating gitu ya, K Ultra nomor 1, siapa tadi namanya nih, si Unik nomor 2, lalu unfortunately Comandante nomor 3. Tapi karena ini grind size-nya kan kita bikin sama semua, jadi bukannya apa ya, bukannya berarti si Comandante jelek, cuman dari segi grind setting yang katanya 600 micron ini, Comandante dia rasanya agak lebih encer. Tapi transparan sih, jadi yang ini encer agak under extracted tapi lebih transparan. Si K Ultra lebih vibrant, ada manisnya, tapi belakangnya agak kering. Si Kinu sekarang udah agak dingin, banyakan manis dan tapi ada hollow-nya juga, jadi kayak rasa-rasa over extracted gitu. Tapi ya not bad, cuman nggak ada vibrancy aja. Jadi ya gitu deh. Kalau kalian mau beli, itu plus minusnya. Kebetulan ini kopinya sangat forgiving, jadi tetap tiga-tiganya tetap enak. Dan tadi dari segi waktu juga sebenarnya nggak lama-lama banget. Tadi yang si Kinu aja yang agak lama 4 menitan, sisanya masih 3 menit 30-an. Airnya tadi cuman 70 ppm apa 69 tadi. Jadi airnya cuman 70 ppm, jadi juga nggak tinggi-tinggi banget, makanya si waktunya lama pun dia masih oke. Tapi dari eksperimen ini, gue pribadi paling oke sama si Zypresso. Kita pernah bikin comparison berat nggak ya? Kayaknya pernah. Tapi kita kasih comparison lagi sekali. Waduh, yang ini modenya berubah. Oh, ini dia. Maaf, saya gaptek. Oke, kita coba ya. Pakai gagang. 693,7 si K Ultra. Kinu berat banget nih. 1136. Kayak bayi. Lalu Comandante 1011. Jadi Kinu paling berat, nggak ada tutupnya lagi. Jadi kalau travel sulit. Comandante Barracuda 1000, K Ultra 693, dan ini bisa ditekuk. Ini kita nggak ada yang dibayar ya by the way sama mereka, I wish. Tapi ini dikasih gratis. Menarik. Jadi pertimbangannya tadi, kalau K Ultra lebih vibrant, paling ringan. Kinu manis tapi berat. Comandante transparan rasanya dan beratnya di tengah-tengah. Begitu. Jadi apakah kalian sudah mencoba ketiga grinder ini dan apakah punya preferensi? Let me know di kolom komentar.
Biasanya Bagas suka masukin nih tadi di tengah-tengah ada informasi giveaway. Giveaway-nya bukan iPhone, jadi jangan ketipu. Diklarifikasi kalau misalnya ada giveaway aneh-aneh yang dari kita, apa hadiahnya kita giveaway-nya? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi belum di-announce. Kalau tiba-tiba announce aneh-aneh, jangan percaya. I'll see you on the next episode. Ciao!